Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru ya seputar P3K 2024. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kabar terbaru dari ayobandung.com. Sini ada nasib tenaga honorer non-database BKN usai seleksi P3K 2024 tahap 2 tidak jelas. BKN beri harapan ini. Oke, Selasa kemarin ya Bapak Ibu ya, jam 15.20. Oke, tentunya Bapak Ibu perlu ketahui memang di sini tahap 2 itu sudah mulai dilaksanakan ya Bapak Ibu ya. Di mana tahap 2 ini terdiri dari teman-teman yang TMS ya kan, TMS di tahap 1 maupun honor minimal 2 tahun. Yang belum database itu juga bisa daftar. Nah, tetapi nanti bila misalkan yang minimal 2 tahun ini, misalkan tidak ada formasi, itu masih belum jelas ya Bapak Ibu ya, karena paruh waktu itu minimal itu syaratnya itu harus database BKN. Sehingga mungkin menunggu regulasi lanjutan ya dari P3K paruh waktu. Banyak yang bertanya ya di channel Kak Purkon, bagaimana Bang kalau belum database BKN ya kan. Nah, intinya minimal 2 tahun aja. Ini kan bisa daftar juga di tahap 2. Tetapi kalau paruh waktu itu database BKN. Nah, nanti permasalahannya ketika tidak ada formasi ya kan. Ketika tidak ada formasi, teman-teman yang belum database BKN ketika tidak ada formasi ini mungkin menunggu regulasi lanjutan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa berikut ini informasi penting ya mengenai perkembangan nasib tenaga honorer non-database ya, usai pelaksanaan PPPK tahap 2. Nah, ini permasalahannya. Kalau dapat formasi sih aman Bapak Ibu ya. Jadi yang dipermasalahkan jika tidak ada formasi atau tidak tersedia. Formasinya itu tidak tersedia, kan nggak bisa. Kalau kita gunakan yang Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025, di situ harus database BKN kalau P3K paruh waktu, seperti itu. Nah, di sini seleksi P3K 2024 tahap 2 ini sudah resmi ditutup kemarin ya, 20 Januari 2025. Bahkan proses seleksi ini menjadi momen penting nih bagi para tenaga honorer dan non-ASN yang memenuhi kualifikasi. Mereka bertanya-tanya bagaimana nasib mereka setelah seleksi ini. Nah, tentunya kalau teman-teman yang di tahap 1, yang R2 dan R3 itu langsung aman ya Bapak Ibu ya. R2 dan R3 ini langsung paruh waktu karena notabene teman-teman ini sudah terdaftar di dalam database BKN sehingga masih aman. Dari tahap 2 ini ada yang non-database. Nah, itu yang menjadi kunci permasalahan Bapak Ibu ya, karena tidak semua teman-teman nanti mendapatkan formasi notabene seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Kepala BKN Bapak Yudan Arif Fakrullah ini baru-baru ini memberikan penjelasan pada rapat koordinasi penataan non-ASN tahun 2024. Bahkan fokus pemerintah pada tenaga honorer dalam database BKN. Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan penyesuaian status nih kepegawaian bagi 1,7 juta tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. Nah, ini ada penyesuaian status Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah upaya pihak BKN untuk penuntasan honorer ya kan. Di sini ada upaya penuntasan teman-teman honorer. Nah, pemuntasan teman-teman honorer yang notabene jumlahnya itu ada 1,7 juta yang perlu dituntaskan. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini tidak semua Bapak Ibu ya. Jadi ini yang pertama, 1,3 juta tenaga honorer akan diangkat ASN penuh waktu melalui mekanisme P3K. Berarti kan ada sisa yang tidak mendapatkan formasi. Nah, ini yang ditahukan teman-teman non-database ya Bapak Ibu ya. Sisa tidak ada formasi. Ini sekitar 400 ribuan Bapak Ibu ya. Nah, ini PR pemerintah mungkin ya Bapak Ibu ya, nanti bagaimana mekanismenya kalau yang database sih aman Bapak Ibu ya. Kalau non database ini belum ada regulasinya. Seperti itu. Nah, di sini untuk poin yang kedua, 400 ribu tenaga honorernya dialihkan menjadi P3K penuh waktu sesuai peraturan Menpan nomor 16 tahun 2025. Tetapi
Kalau paruh waktu ini ada aturannya harus database. Nah, pertanyaannya kan tidak semua teman-teman itu terdata ya. Nah, untuk tahap 2 ini minimal 2 tahun aja sudah bisa berdaftar. Nah, kalau database masih aman, langsung dialihkan ke paruh waktu jika tidak ada formasi. Seperti itu. Kemudian di sini ada kriteria tambahan nih untuk B3K 2024 tahap 2. Nah, bagi honorer yang ingin mengikuti seleksi B3K tahap 2, pemerintah menetapkan 5 kriteria pelamar tambahan berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2025. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang pertama itu adalah teman-teman yang tidak memenuhi syarat itu bisa juga daftar ya. Tidak memenuhi syarat administrasi pada seleksi P3K 2024 tahap 1 atau TMS di tahap 1 ini bisa daftar ya kemarin ya. Kemudian peserta yang tidak memenuhi syarat administrasi dalam seleksi CPNS. Nah, ini juga bisa daftar ya Bapak Ibu ya. Kemudian tenaga honorer yang belum pernah mendaftar seleksi ASN. Ini juga bisa daftar. Peserta yang memenuhi syarat administrasi tahap 1 namun tidak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, ini juga bisa daftar. Bahkan teman-teman ini tidak lolos yang SKD pun ini juga bisa daftar ya. Jadi ini ditambahi juga tidak lolos CPNS itu juga bisa mendaftar kemarin ya. Tidak lolos CPNS itu teman-teman juga bisa mendaftar di P3K tahap 2. Tetapi yang jadi PR ya tadi Bapak Ibu ya. Jadi ketika tidak ada formasi ya kan, tidak ada formasinya dan teman-teman itu belum database. Nah, ini mau dialihkan ke mana? Ini banyak pertanyaan populer ya di channel ya Kapurkon. Bagaimana nasib teman-teman yang non database ya kan non database tetapi tidak tersedia formasinya. Nah, itu mungkin nanti ada kebijakan tambahan sih prediksinya Kapurkon seperti itu. Nah, mengenai P3K paruh waktu ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Kalau P3K paruh waktu ini sudah diatur di UU Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2025 di mana teman-teman ini wajib database BKN untuk menjadi paruh waktu. Nah, seperti itu ini Bapak Ibu diktum kelima ini sudah jelas dan jelas banget ya aturannya. Mungkin nanti ada revisi kebijakan atau gimana kita juga belum tahu Bapak Ibu ya. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Nah, sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang minim 2 tahun itu nasibnya kemana kalau nggak ada formasi itu belum dibeberkan ya. Mungkin nanti ada regulasi tambahan, kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Nah ini telah mengikuti seleksi CPNS yang tadi ya Bapak Ibu ya, anggaran 2024 tapi tidak lulus. Kemudian telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan. Artinya tidak tersedia formasi. Nah, kalau teman-teman di database itu masih aman Bapak Ibu ya, diikuti alurnya. Nah, yang non database ini mungkin nasibnya menunggu kebijakan susulan di paruh waktu, ya kan? Nah, teman-teman kan targetnya fokus pemerintah ini ya kan, 1,7 juta ini harus tuntas jadi ASN. Meskipun nanti 1,3 juta aja yang alokasinya itu P3K penuh waktu, sisanya ya paruh waktu seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kapurkon. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.